Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dengan segala kerinduan hatimu kita mau datang pada Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi tempat ini yang memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati pagi hari ini, katakan amin. Haleluya. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Kita percaya apapun yang menjadi alasan Bapak Ibu Saudara saat ini beribadah secara online, mungkin sedang sakit atau yang lainnya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan hari ini. Penuhi tempat ini, penuhi setiap kami. Biar kami yang datang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan Tuhan berikan jalan keluar, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami siap diberkati pagi hari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Saudara kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap kita yang rindu pagi hari ini. Spirit,
yang pagi hari ini siap untuk menerima Roh Kudus? Siapa yang siap terima minyak yang baru dari Tuhan? Anggur yang baru dari Tuhan, amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Amin. Hari ini
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mencukupkan semuanya Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa siap persembahan kami Tuhan Yesus. Mari Bapak suci kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami, perpuluhan kami, semuanya Tuhan. Kami bawa dalam ucapan syukur dan sukacita Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, ada banyak
pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan diberkati Tuhan. Hanya bagi namamu Tuhan, hanya bagi kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam persembahan ini juga kami selalu utamakan Tuhan untuk memberikan persembahan kami, tubuh kami, hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beri persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian ini, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
hanya Romo Tuhan yang tinggal dalam hati kami. Sekali lagi katakan ada teman kami mau buka hati kami Tuhan, buka hati untuk Roh Tuhan. Mari Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Sebelum kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita sama-sama, saya, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama untuk ada satu yang Tuhan mau untuk kita lepaskan pada pagi hari ini. Satu kata namanya selubung. Mungkin kita datang dengan selubung. Apa saja yang kita taruh di dalam hidup kita, dalam diri kita. Mungkin kita pakai yang namanya topeng. Supaya kita nggak malu. Kalau kita ingat apa yang terjadi di Taman Eden terhadap Hawa Adam bilang, aku malu, aku telanjang. Kita mau berkata kepada Tuhan sekarang, Tuhan, aku mau datang saat ini. Kami datang kepada Tuhan apa adanya kami, dengan babak belurnya kami, dengan luka, kesusahan kami, penderitaan kami, putus asa mungkin, frustrasi. Tapi kami mau menjadi utuh, kami mau asli datang kepada Tuhan. Kami mau terbuka, kami tidak malu kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja memerdekakan kita, menjamah ke tempat yang paling dalam. Kita semua rindu untuk ibadah pada pagi hari ini. Adalah tempat ibadah kita sungguh-sungguh,
1,5 jam mungkin kita beribadah, tapi sungguh-sungguh kita pulang dengan yang seperti tadi kita nyanyikan, ada anggur yang baru, ada minyak yang baru, ada anggur manis, air manis. Bapak, sembunyikan kami semua di balik kata kayu salib Yesus. Acara Tuhan, Engkau yang menjadi pusat perhatian kami. Ini Tuhan, semua bagian dari ruangan ini, hati kami, hidup kami, pikiran kami, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Apapun yang ada yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan langsung saja untuk saya minta izin Bapak Ibu tetap memakai masker. Kita akan buka dari Habakuk, boleh? Habakuk 1 ayat 2. Habakuk 1 ayat 2. Ya, sambil menunggu saya cerita sebentar. Kami datang ke GDI Pulau Gebang ini udah sering kali gitu. Sering kali. Nah, tadi itu pertama kalinya dari seringnya kami datang itu salah belok, kesasar gitu ya. Betul, saya juga bingung kok kita udah sering banget tidak datang kemari gitu, tapi salah belok, kesasar gitu ya. Nah, untungnya kita ketemu jalan bisa sampai sini tepat waktu lah sebelum ibadah dimulai gitu ya. Saya pikir-pikir gitu ya, kok bisa ya kita salah belok, kesasar gitu ya. Mungkin kelamaan nggak balik ke sini. Nah, mungkin kelamaan nggak balik ke sini. Nah, itu aja deh yang kita kasih judul ya. Judulnya kelamaan gitu ya. Mungkin kelamaan ya. Sudah baca dari Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kudengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ini biasanya kan ungkapan di mana selalu lagi ada masalah, selalu lagi ada kesusahan. Orang biasanya ngomong kan, berapa lama lagi? Sampai kapan? Berapa lama lagi? Nah, ungkapan berapa lama lagi ini mungkin sangat relevan gitu ya dengan apa yang kita lagi jalani sekarang ini. Kita mungkin sudah sampai capek tuh Bapak Ibu. Gitu, sampai kapan ya? Berapa lama lagi? Sampai kapan gitu? Waktu masuk tahun 2020 itu kan kita pede gitu ya, karena sudah ada vaksin. Nah, puji Tuhan, kami berdua hari Jumat kemarin, kami divaksin yang kedua. Tapi sampai sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kok kayaknya ujungnya belum kelihatan gitu ya. Baru mau senang, tiba-tiba di luar sana, jauh di India sana terjadi lagi ledakan. Itu gila-gilaan ledakan. Sampai yang saya baca itu orang-orang itu udah nggak ada tempat katanya untuk dimakamkan di tanah gitu ya. Udah sampai dikremasi, dibakar. Itu pun masih nggak cukup tempatnya, sampai dipakai tempat untuk bakar anjing gitu. Lalu minggu lalu kita tahu di Singapura lockdown lagi, Malaysia lockdown lagi. Berapa lama lagi? Sampai kapan nih? Itu keluhannya.
mungkin kita juga udah nggak tahu mau bagaimana lagi ya. Tadi waktu berdoa saya ada agak sengaja menyebut yang namanya babak belur. Saya ini datang berdiri ke sini dalam keadaan babak belur. Dalam artinya tuh, katakanlah kita ini di dalam perapian gitu ya. Udah lama banget. Gitu. Sampai mungkin ya, kayak udah masih panas sih, tapi kayak udah mati rasa gitu. Berapa bulan kita ya? 14 bulan ya. Udah kelamaan nggak? Nggak tahu, mungkin udah kelamaan. Mungkin sudah kelamaan, kita nggak tahu. Berapa lama lagi, apakah sampai akhir tahun ini, kita nggak tahu. Saya tadi cerita sama istri, saya baca misalnya di berita tuh, maskapai Garuda itu ada menawarkan kepada seluruh karyawannya buat pensiun dini. Itu petunjuk saja gitu ya, akan apa sih kira-kira yang ada di depan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan buka, boleh tolong disiapkan Keluaran 16 ayat 28. Nah ini kami tunggu ya. Jadi Habakuk ini adalah kita berteriak sama Tuhan gitu. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi saya berseru itu artinya udah hilang akal gitu ya, udah habis. Bagaimana lagi berseru, tapi nggak Tuhan dengar, nggak Tuhan tolong, kayaknya, sepertinya. Kita akan baca dari Keluaran 16 ayat 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sama nih yang Tuhan bilang, kalimatnya yang dipakai, berapa lama lagi kamu, umatku ya, umat Israel, kita juga menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Jadi Bapak Ibu, kalau Keluaran ini ayatnya biar aja seperti ini. Kalau Keluaran 16 ini kita pasangkan dengan yang Habakuk tadi yang kita baca, itu kayak ada dua orang yang lagi ngambek-ngambekkan gitu. Yang lagi kayak, berapa lama lagi? Aku udah teriak, kamu nggak dengar. Aku berseru, kamu nggak tolong. Yang sebelah sini bilang, berapa lama lagi? Kamu juga nggak mau ngikutin apa yang aku bilang. Nah, kira-kira seperti itu. Ngambek-ngambekkan. Nah, kalimat berapa lama lagi ini ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu itu banyak banget tertulis di bagian-bagian yang terpisah dari Alkitab. Saya ada nanti akan menampilkan, sudah saya kumpulin tuh gitu, kalimat-kalimat berapa lama lagi. Enggak semua ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa yang saya kumpulkan. Nah, mungkin boleh dibuka slide 1. Slide 1, nah ini adalah beberapa dari keluhan manusia, keluhan kita ke Tuhan. Kalau saya lihat modelnya sama Bapak Ibu, modelnya sama, cuman kok nggak nolongin saya juga? Kok saya masih begini-begini aja? Tuhan, kok engkau lupakan aku? Berapa lama lagi nih seperti ini? Kalau boleh ditampilkan slide 1. Ya, ini slide 1. Beberapa saja dari Mazmur 3. Mazmur 3 ini ada 2 ayat. Tapi dalam 2 ayat itu ada 4 kali kata berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi kau lupakan aku terus-menerus. Ini manusia kepada Tuhan. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi aku harus bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh meninggikan diri atasku? Lalu ada Mazmur
89, berapa lama lagi Tuhan engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Habakuk yang tadi kita baca, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Itu dia. Lalu kita harus bagaimana sekarang Bapak Ibu? Katakanlah dalam situasi sekarang ya, pandemi, ekonomi, apa sih yang mesti kita lakukan gitu ya? Nah, kalau saya di rumah sama keluarga itu kami yang kami pakai itu adalah pegangan kami, itu adalah firman Tuhan yang bilang seperti ini. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka ia akan seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Banjir datang, angin kencang datang, badai datang, sama seperti sekarang semua ya. Tapi rumah itu enggak roboh karena dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu melakukan firman Tuhan. Yang satu lagi, datang banjir, datang angin kencang, disebutnya seperti ini, lalu robohlah dan hebatlah kerusakannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu pilihannya ada di kita. Kita mau yang sisi mana nih? Tapi kita nggak bisa milih untuk nggak kena badai. Kita nggak bisa milih untuk nggak kena angin kencang, banjir. Tapi kita milih mau yang mana? Yang tetap kokoh berdiri di tengah badai, kayak lagu ya, sama yang roboh dan hebatlah kerusakannya. Saya suka bilang sama keluarga bahwa kita harus terus setiap saat dari hari memastikan lebih dan lebih lagi kita ini ada dalam posisi benar terhadap Tuhan. Di tengah badai, di tengah banjir, di tengah situasi seperti ini, itu saja. Sisanya urusan Tuhan. Kita percaya kok jadi Tuhan itu. Kita percaya, walaupun mungkin kita nggak tahu ya, ini bagaimana ya Tuhan. Saya kebetulan ada di dunia usaha. Seperti tahun lalu, tahun ini juga kita agak susah untuk bikin yang namanya rencana usaha gitu ya, rencana bisnis gitu. Karena biasanya kalau rencana usaha, rencana bisnis, itu biasanya kita ada yang namanya asumsi. Itu asumsi pertumbuhan bakal kayak begini, asumsi ini seperti ini, asumsi ini lancar gitu ya. Nah, yang terjadi adalah sepertinya tuh jarak pandang kita itu pendek banget. Kita nggak tahu. Ini bulan apa ya? Mei kan? Nah, kalau di kantor kami itu kami baru melewati satu angin kencang gitu. Tapi lewat. Angin kencang itu namanya THR. Waktu itu kita juga ada dalam posisi bagaimana ya, babak belur nih, angin kencang, tapi lewat, puji Tuhan. Sekarang kita mau lihat lagi, istri saya bilang bulan Juni sama anak saya ada di sini. Bulan Juni kita ke Bandung yuk, jalan-jalan. Ada yang jawab haleluya, saya jawab haleluya. Duit, saya nggak ada duit gitu, nggak ada duit. Jadi saya cuma menjawab ke istri saya, ya boleh kalau duitnya ada. Enggak, saya ngomong kayak gini bukannya untuk aneh-aneh ya. Saya nggak bakal kasih loh nomor rekening saya, enggak. Itu cuma cerita aja gitu. Jadi saya jawab sama istri saya, nggak tahu itu bisa apa enggaknya, tergantung nanti bagaimana yang kita tahu. Begitu. Baik, saya teruskan. Kita teriak sama Tuhan gitu. Berapa lama lagi Tuhan? Itu mungkin yang bikin kita stres. Kita coba untuk cari tahu gitu. Berapa lama lagi?
lagi. Kita nggak tahu. Tapi yang saya ingat cuma firman Tuhan yang bilang seperti ini. Hei, rancanganku beda lo dari rancanganmu. Bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku, katanya Tuhan. Beda banget. Jauhnya itu seperti apa tuh namanya, bumi ke langit. Segitu jauhnya tuh apa yang Tuhan pikirin sama apa yang kita mau, apa yang kita mau rencanakan. Waktu mempersiapkan khotbah ini saya Google sebenarnya berapa jauh sih jarak bumi ke langit. Susah ternyata nyarinya, susah gitu, karena ada dua pendapat. Ada yang bilang bahwa ya kalau misalnya dari permukaan bumi ke atmosfer tuh lapisan yang di atas itu sekitar 550 km. Saya cek lagi 550 km ini sejauh apa sih? Oh, ternyata itu kira-kira kayak dari Jakarta ke Solo. Tuh, jauh itu. Sampai ke atmosfer aja gitu ya. Tapi kalau langit itu dijelaskan sebagai alam semesta, dari yang saya cek itu tidak terukur katanya. Nah jadi ya itulah rancangan kita sama rancangan Tuhan kan. Kalau Bapak Ibu ingat, kita mau apa? Mau pakai telinga kita, mau pakai apapun mata kita, apa yang telingamu nggak pernah dengar katanya Tuhan, apa yang matamu nggak pernah lihat, yang nggak pernah muncul nih dalam hati gitu ya, itu yang Tuhan sediakan gitu. Jadi kita memang akan susah banget untuk apa ya namanya, untuk mencari tahu gitu. Kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begini? Dalam 4 atau 3 minggu terakhir ini kami di keluarga itu lumayan menjalani minggu-minggu, 3-4 minggu yang sangat melelahkan sebenarnya secara mental. Dimulai dari April tanggal 29 ayah saya berpulang. Lalu seminggu kemudian hari yang sama itu ada kawan kami berpulang juga. Akibat dari COVID itu ngacak-ngacak. Kena COVID, lalu COVID-nya pergi, tapi COVID-nya udah sempat ngacak-ngacak di dalam. Sampai karena beliau itu ada asmanya. Bapak Ibu mungkin tahu cerita itu ya kemarin itu. Seminggu kemudian saya punya sepupu stroke gitu, dirawat 6 hari sampai meninggal hari apa ya, Minggu Selasa kalau nggak salah, apa Senin gitu ya. Nah jadi itu benar-benar yang bikin kita tuh kayak apa ya, energi kita tuh kayak disedot gitu, capek banget gitu ya. Dan dalam situasi seperti itu kan mungkin kita mudah untuk bilang, kan kenapa begini ya, kiri kanan nih gitu ya, saudara, keluarga, teman dekat, sahabat, semua kiri kanan gitu. Sampai sekarang kami masih dengar berita-berita seperti itu. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Saya mau ajak kita untuk merenungkan sedikit apa ya, mungkin saya mau bilang bahwa kayaknya lebih bagus nih kalau kita nggak usah tahu. Nah itu dia, karena kita juga nggak mungkin tahu, nggak mungkin gitu. Tadi kan rancanganku sama rancangan Tuhan itu jauh banget. Gitu. Kita mau mikirin seperti apa, kita mau doakan seperti apa, Tuhan bisa kasih lebih lagi. Bahkan firman Tuhan bilang, apa yang kamu doain, apa yang kamu pikirkan, lebih dari itu, lebih banyak dari itu, saya siapin yang bisa bikin kita tuh kaget-kaget. Gitu. Kita nggak akan pernah tahu, tiba-tiba pandemi ini bisa aja selesai. Gitu. Nggak tahu kita.
Ulangan 29 ayat 29 itu bilang begini, Bapak Ibu. Hal-hal yang tersembunyi biar aja buat Tuhan. Gitu. Tapi hal-hal yang dinyatakan buat kamu sama anak-anakmu. Jadi memang ada hal-hal yang dinyatakan sama kita, buat kita sama anak-anak kita, yaitu apa ya? Gampangnya ini ya, Bapak Ibu. Gitu. Lalu di Ulangan 29 ayat 29 itu dibilang bahwa supaya kamu setia tetap melakukan firman apa yang diperintahkan seperti itu. Nah, ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu, yang kayaknya misteri buat kita. Apa kita mesti cari tahu? Sepanjang apa kita mesti cari tahu? Mungkin jawabannya adalah gini. Ada bahasa Inggris ngomong kayak begini. It's okay if you don't know. Gitu. Kalau kita nggak tahu juga oke juga. Karena kita tahu juga sebenarnya kalau Bapak Ibu pikirkan apa sih manfaatnya buat kita. Gitu. Ngeri loh Bapak Ibu kalau cari tahu tiba-tiba kamu ya, Rudy ya, umurmu tinggal 3 bulan lagi. Aduh. Jadi biar aja deh yang tersembunyi, yang nggak diungkapkan, yang misteri itu biar aja untuk Tuhan. Kapan Tuhan mau memberi, itu kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan mau mengambil, itu urusan Tuhan. Kapan Tuhan tutup pintu, urusan Tuhan. Berapa lama Tuhan mau tutup pintu, urusan Tuhan. Tuhan mau buka pintu lagi, urusan Tuhan juga. Tuhan mau tolong, urusan Tuhan. Tuhan membiarkan hal-hal apa yang mungkin bikin kita nggak senang, urusan Tuhan juga. Oke. Mengingat waktu, kita akan pindah langsung ke slide 3. Tadi udah dibuka, saya lihat. Nah, jadi slide 3 ini ada, saya kumpulkan cukup banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat ya di Alkitab itu. Sejauh ini ya, dari yang saya periksa. Manusia ada keluhan-keluhan kepada Tuhan, berapa lama lagi. Tapi Tuhan juga punya. Dan lebih banyak saudara-saudara, Tuhan berapa lama laginya. Tuhan itu segini banyaknya. Segitu banyaknya. Macam-macam gitu. Nah, yang mana kalau ditanya, yang mana nih yang saya paling suka? Saya dari sini semua saya suka, tapi ada 2 yang saya mau tunjuk, yang mungkin ke atas lagi, bukan? Nah ini dia. Saya suka Amsal 1 ayat 22. Tuhan tanya begini sama kita, hei, berapa lama lagi kamu masih cinta pada keadaanmu? Saya juga suka dengan apa ya tadi aja. Nah, Amsal 6 ayat 9. Nah, saya mohon maaf ibu-ibu, ini cuma kata firman Tuhan ya. Tapi Amsal 6 ayat 9 ini Tuhan tuh bicara khusus sama satu kelompok yang disebut pemalas. Tuhan bilang gini, berapa lama lagi hai pemalas engkau berbaring? Kapan kamu tidur, mau bangun dari tidurmu? Berapa lama lagi gitu? Saya saking sukanya sama ayat ini sampai saya tulis besar-besar, saya print, saya tempel di rumah. Berbaring sebentar lagi, tidur sebentar lagi, patangan sebentar lagi, enak, asik. Udahannya itu kalimatnya itu yang gak enak. Maka datanglah kepadamu yang namanya kemiskinan, kesusahan itu. Jadi segitunya Tuhan tuh apa ya namanya? Saya mendapati di Alkitab itu Tuhan bilang begini, itu gemas sama umatnya. Gemas gitu ya. Kalau di rumah sih kami punya teenagers gitu ya, bilangnya Tuhan tuh gemas sama umatnya.
gitu, gemes gitu ya, mau gimana gitu ya. Nah, kita mungkin ambil saja yang Amsal 1 ayat 22. Berapa lama lagi kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Keadaan yang mana, Pak? Ya keadaanmu itu. Yang mana? Saya nggak ada yang itu gitu. Kan tadi saya udah ajak Bapak Ibu untuk kita melepaskan yang namanya selubung. Gitu. Kalau ditanya, kalau saya punya urusan-urusan yang keadaan yang masih tidak menyenangkan gitu, tidak menyenangkan mungkin untuk Tuhan, tidak menyenangkan untuk saya, tidak menyenangkan untuk keluarga akibatnya. Berapa lama lagi kita mau cinta kepada keadaan? Nah, keadaan ini pasti keadaan yang nggak baik, keadaan yang nggak menyenangkan, keadaan yang bikin susah. Saya nggak punya, Pak. Nah, mari saya tolong untuk apa ya, kita bagaimana caranya kita mengenali gitu ya, bahwa mungkin ada dalam hidup kita hal-hal di mana kita udah berputar-putar terhadap masalah yang sama, problem yang sama, udah kelamaan. Siap Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya pikiran kita, dalam hati kita udah mulai nih, ada yang ngomong kayak begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwa, dan gelisah di dalam diri? Saya ulang ya. Mengapa, ini pemazmur sebenarnya yang ngomong, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Kalau kita udah ada omongan atau pemikiran atau sesuatu yang seperti itu dalam hidup kita, tangkap. Makanya ayatnya bilang kan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, gelisah dalam diriku. Jadi Bapak Ibu, kita coba lihat, ada nggak sih dalam diri kita, dalam hidup kita yang kita tuh nggak ada yang ngomong sama kita, tapi kita galau. Itu galau kan, gelisah itu kan galau kan, nggak ada yang ngomong. Tapi kok ganggu saya ya, kok saya rasa nggak damai gitu loh, nggak, kok gimana ya. Nah itu sebenarnya sudah tanda jelas bahwa mungkin kita sudah muter-muter di masalah yang sama, di persoalan yang sama, di kesusahan yang sama. Udah kelamaan. Yang mungkin juga Tuhan udah marah, karena waktu Tuhan ngomong berapa lama lagi, saya periksa, itu di bahasa lain bilang bahwa itu Tuhan sudah sangat marah. Itu artinya Tuhan udah gak sabar. Tuhan udah bilang, saya udah melakukan ini loh buat kamu, saya udah melakukan ini loh buat kamu, itu udah saya kasih buat kamu, tapi kamu masih kayak gini. Sampai Tuhan, kalau Bapak Ibu ingat ada satu istilah ya, mungkin kita udah jarang dengar, mungkin istilah itu namanya tegar tengkuk. Gitu. Itu istilah bukan Musa yang ngomong sama bangsa Israel, tapi Tuhan yang ngomong langsung buat bangsa Israel itu, tegar itu. Tegar tengkuk itu ya, itu satu bahan khotbah lagi, bisa lama, tapi kira-kira nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin, keras kepala, nggak mau tunduk lah kepada otoritas, kira-kira seperti itu. Tegar tengkuk itu. Tuhan tanya, saya mesti gimana lagi nih? Apa sih yang kamu tunggu? Apa sih? Mau tunggu apa gitu? Saya suka komplain sama anak-anak saya di rumah yang masih muda-muda itu. Lu ngapain sih? Untuk dekat sama Tuhan itu mesti nggak sekarang gitu. Kenapa mesti ikut? Bapak Ibu ya, kalau menurut saya arus dunia ini kayaknya tuh yang
dekat sama Tuhan, yang senang sama Tuhan, senang ikut apa tuh namanya segala macam acara-acara itu biasanya yang udah umur-umur. Nah saya bilang, ada Ulangan 17 ayat 1 bilangnya begini, kamu ya kalau kasih sama Tuhan itu jangan ada yang bercacat, jangan ada yang bernoda, karena itu kekejian buat Tuhan, gitu katanya. Jadi ngapain kita tunggu sampai kita sakit, sampai kita stroke, udah nggak berdaya, udah di kursi roda, terus baru kita itu dia. Karena biasanya orang udah nggak ada pilihan, kayak gitu. Atau harus tunggu pensiun, tunggu tua dulu, tunggu udah nggak punya kegiatan baru supaya ada kesibukan di bantu gereja. Nggak menyindir Bapak Ibu, jangan salah gitu, bukan. Karena saya dulu ada 5 tahun yang lalu tuh saya ada di komunitas pendoa Bapak Ibu. Lama saya di situ, nggak lama sih, 3 tahun. Di situ saya lihat ada 2 gitu yang saya tandain gitu ya. 1, kenapa ya? 80% itu ibu-ibu perempuan semua, gitu. Laki-lakinya kemana? Apa ya ini laki-laki ini kemana ya bapak-bapak ini gitu ya? 1, ada Devi tadi saya lihat. Devi nanti kalau bisa saya panggil, dia bisa saksiin banyak di sini. 2, saya lihat ada laki-lakinya juga ibu-ibunya. Rata-rata lebih banyak itu yang usianya udah tua-tua Bapak Ibu gitu. Gimana dong? Yang muda-muda kemana? Makanya saya mau sarankan lah buat kita semua gitu ya, supaya orang-orang kita nih yang muda-muda semuanya lah supaya senang doa, senang ikut acara-acara gitu. Saya mau kasih tips aja. Kalau bikin acara doa, kalau bisa jangan taruh nama yang nakut-nakutin gitu. Orang nggak bakal datang ke Bapak Ibu. Kan sekarang kalau kita lihat ada namanya begini, doa semalam suntuk. Satu dengernya aja udah males. Lalu kita datang suntuk kita. Suntuk. Ada kan ya? Gitu ya, minta maaf. Tidak. Tapi semalam suntuk. Lalu ada lagi begini, doa di pagi buta. Yang datang buta. Ini semua Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu sampai sekarang kalau Bapak Ibu lihat ya, apalagi di online ya, itu kan banyak yang bikin doa pagi online kan. Masya Allah. Wah. Ini saya cerita dari pengalaman pribadi ya. Nah, oke, Neset begitu ya. Tadi kan kita sudah dapat apa ya, alat bantu ya. Kita mengetahui. Mungkin kita udah kelamaan muter di masalah kayak itu aja. Di sifat yang kita mau rubah, di karakter yang kita mau rubah, di mungkin kita malas. Karena kalau saya lihat sebenarnya kita ada di masalah yang sama itu, kita ada di kesusahan yang sama itu sering-sering karena kita kelamaan di situ, lupa muter balik. Mohon diingatkan waktunya. Saya kalau udah ada yang buka tas mulai ini, saya nanti ada begini ya. Aman ya. Karena masih banyak nih, masih ada 20 butir. Oh iya. Ya, kalau saya tengah-tengah baru panas. Tadi kita lihat bahwa kalau dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah mulai ada yang bicara begini, mengapa engkau tertekan, gelisah dalam hatiku, itu tanda-tanda. Jangan diabaikan, angkat, cari tahu. Saya 2-3 minggu lalu itu saya lakukan itu.
dan saya dapat 5 Bapak Ibu. Apa ya yang bikin saya ngomong sama istri, gue ini capek. Saya ngomong, saya capek. Kayak tuh banyak banget ya hal-hal yang menyerap energi pikiran gitu. Saya tulis apa ya yang bikin saya tertekan dan gelisah. Kalau itu saya tulis dapat 5 begitu. Nah lalu saya mesti supaya itu hilang, saya mesti bikin kan. Kenapa ya? Lalu saya mesti tulis. Lalu bagaimana ya caranya? Seperti itu. Waktu kita mau putar balik, karena udah kelamaan gitu ya Bapak Ibu, muter. Ada 2 model yang bisa kita contoh. Model pertama adalah model anak bungsu yang hilang. Model kedua adalah Zakheus. Model pertama adalah anak bungsu sudah hilang dari posisi banyak uang sampai posisi tinggal hidup di kandang babi, makan makanan babi, bahkan mau minta makanan babi itu Tuhan gak kasih katanya gitu kan, firman Tuhan bilang seperti itu. Nah lalu ditulis begini, saat dia menyadari keadaannya. Nah itu dia, berarti sadar, berarti kemarin pingsan, nggak sadar gitu. Terjemahan lain bilang begini, saat ia datang kepada dirinya, saat ia bicara sama dirinya, maka sadar. Lalu kembali kan, putar balik tuh. Apa kita mau pakai model yang seperti itu? Atau kita mau pakai model Zakheus? Zakheus dikatakan bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai dan dia seorang kaya. Jadi waktu itu dia berpangkat, punya jabatan, kaya. Lalu Tuhan datang, Yesus datang ya ke kota Yeriko. Nah, lalu Zakheus itu kayak cari-cari tahu nih, siapa dia. Bapak Ibu tahu ya, ceritanya sampai naik pohon dan seterusnya itu ya. Nah, Zakheus Bapak Ibu melakukan itu pada saat Zakheus lagi di atas posisinya, punya jabatan, kaya, gitu. Nah ujungnya kita tahu ceritanya, Zakheus bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku aku kasih sama orang miskin. Sampai di situ aja, pada hari itu dia udah hilang hartanya setengah. Bayangin kalau Pak Herman ngomong dari situ, Tuhan, setengah dari hartaku berarti hilang setengah. Lalu dia ngomong lagi begini, kalau ada orang yang kuperas 4 kali lipat kubalikin, habis deh. Gitu, habis. Tapi gara-gara itu Tuhan Yesus ngomong gini, hari ini terjadi keselamatan kepada umat ini. Makanya saya komplain sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang masih nggak mau kasih nama anaknya Zakheus. Saya nggak pernah dengar sih. Coba ada yang pernah tahu ada orang yang namanya Zakheus? Kita rekening mana nama rekening? Nanti dia minta balai yang keren. Coba, saya nggak pernah ketemu orang yang namanya Zakheus. Padahal Zakheus itu Bapak Ibu itu sebenarnya ibunya bikin bagus itu. Karena Zakheus itu artinya murni. Gitu. Murni itu. Murni itu kan bagus itu. Gitu. Ayolah Bapak Ibu bertobat. Karena kalau kita dengar nama Zakheus itu yang ada 2, yang muncul di pikiran kita Zakheus itu ada 2. Satu pendek, kedua pemungut cukai. Mungkin ketika dia penjahat preman kan, tukang parkir gitu ya. Padahal kan kita mesti lihat ujung hidupnya, bukan ujung hidupnya. Lagi di tengah-tengah, lagi di atas, dia muter balik loh. Gitu. Jadi Zakheus itu satu artinya murni, kedua ujung hidupnya itu
sampai Tuhan bilang terjadi kepada rumah ini. Saya mau titip sama Bapak Gembala sama Ibu Gembala, kalau besok segera ada yang hamil, boleh dipertimbangkan. Ada katanya. Jadi nanti tahun depan kita kembali udah ada bayi namanya Zakheus, Zakheus, pria bodoh apa gitu misalnya ya. Beda ya. Kita mau mana nih? Kita mau pilih model Zakheus atau kita mau pilih model anak bungsu itu? Hancur dulu, habis-habisan babak belur, baru balik ke Tuhan. Seperti banyak orang di luar sana. Saya sih nggak lihat ada di GDI Pulau Gebang. Gitu. Yang depan aminnya paling kencang. Gitu malas. Atau kita mau model Zakheus. Anak-anak muda, saya juga punya PR di rumah. Gimana caranya ya di kemudaanmu itu kasih yang terbaik dong buat Tuhan. Jangan tunggu tua dulu. Gitu. Oke. Sekarang saya udah kasih waktu berapa menit lagi? Saya lihat ya kalau di GDI Pulau Gebang ini mungkin jamnya cepat banget ya, agak beda di jalannya gitu. Ya, Tuhan kan ngeluh sama kita ya. Berapa lama lagi sih? Berapa lama lagi sih? Kamu pakai topeng? Berapa lama lagi sih? Lu ngomongnya sama istrimu kayak gitu modelnya? Berapa lama lagi sih kamu bohong-bohong terus? Berapa lama lagi sih kamu punya hubungan sama si itu? Gitu. Berapa lama lagi? Apa sih sebenarnya yang bikin kita suka? Kok susah ya muter balik itu? Padahal kita udah tahu Bapak Ibu. Kan kita udah tertekan, gelisah hati kita gitu. Kita udah tahu sebenarnya. Kita udah tahu. Ini nggak benar nih. Ini kayaknya suka jahitnya gitu. Ini nggak benar sih. Gitu. Ini salah, gue salah. Tapi jujurlah, mungkin kita ada dalam kesusahan, masalah yang kita buat sendiri itu udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Bapak Ibu, kasihan sama jiwanya itu. Lepasin gitu yang tadi kita bilang kan ada kemerdekaan kan, ada roh Tuhan kan. Kenapa ya orang susah muter balik? Susah gitu. Saya mau tutup saja dengan mungkin ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu tahu kan di Alkitab itu ada banyak banget yang bilang begini, kalau kamu masih di aku, kamu melakukan perintah. Tapi susah, gitu, susah banget. Apa yang bikin kita susah? Bagaimana supaya kita bisa putar balik, benar-benar putar balik? Dua yang kita perlu lakukan waktu melakukan apa yang Tuhan mau ya, putar balik. Karena mungkin kita buka slide yang nomor 3. Nah ini yang Tuhan mengasih sama kita di ujung ibadah. Ulangan 2 ayat 3. Apa sih sebenarnya Tuhan bilang? Ini yang Tuhan bilang sama kita. Udah kelamaan nih, muter. Ulangan 2 ayat 3 Tuhan bilang, udah cukup lama. Cukup tuh yang Tuhan bilang, udah kelamaan, cukup lama gitu. Kamu berjalan keliling, muter. Saya pun sejujurnya pernah beberapa periode dalam hidup saya yang seperti itu. Muter, tapi di gunung yang nggak benar, di gunung yang keliru Bapak Ibu. Dan ini nggak ada yang ngomong sama saya, tapi itu tadi gelisah jiwaku, tertekan jiwa. Tuhan bilang ini sama, ini dibawa pulang. Tulis seperti ini pesannya, print Bapak Ibu.
kasih muka suami gitu. Bukan enggak tuh. Kan Tuhan bilang di sini, udah cukup lama. Sekarang belok atau putar balik. Kapan putar baliknya? Itu dia. Makanya saya kasih bold gitu. Sekarang dalam ibadah ini juga. Amin. Dua hal yang kita perlu lakukan supaya bisa kita gampang putar balik. Satu adalah kita lakukan yang tidak kita suka. Contoh, mengampuni. Itu kita nggak suka. Atau mungkin di sini ada yang hobinya mengampuni, yang hobinya mengampuni. Siapa tadi? Kayaknya yang main bass tadi kayaknya hobinya mengampuni. Oh, kayaknya nggak ada yang hobinya mengampuni gitu. Banyak lagi yang lain. Sangkal diri, ada yang hobinya kesenangannya, kesukaannya sangkal diri, susah banget itu ya, saya juga susah. Tapi saya rasa ini, makanya kita waktu kita lakukan firman Tuhan kan kita pilih-pilih kan. Yang kita suka, yang oke lah kita lakukan. Yang kita susah, masih ada waktu. Lakukan yang tidak kita suka. Contohnya mengampuni. Lakukan aja seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh, cara ini lalu deh. Tapi jangan lakukan lagi gitu biar Tuhan ini kan. Ini saya senang banget sama doa ini. Nomor 2, berhenti lakukan yang kita suka. Contoh, gosip. Itu sih. Sama ibu ini juga saya suka ingat-ingat gitu. Kalau udah angkat telepon, awas. Jam 8 pagi, jam 9 pagi terima telepon dari kawan-kawan yang rohana dan rohani. Awas. Ayolah, lakukan apa yang disuruh di Markus 16. Markus 11 begini, bilang begini. Pergi ke seluruh dunia, beritakan kabar baik. Gospel ya. Luar biasanya kita sampai sekarang juga gospel. Kemana-mana kita gospel, kita sebarkan gospel. Gospel apa sih Bapak Ibu? Gospel? Kira-kira? Ini kurang pergaulan. Gospel apa kira-kira Bapak Ibu? Gospel. Bukan kabar baik. Gospel itu gosip pelayanan. Dicatat nih sama Bu Dewi. Wow, gini. Itu ya, WL di gereja itu. Itu. Iya, pendeta yang sana. Itu ya. Lu tahu nggak? Kenal tua ya itu. Gospel udah kemana-mana sekarang gitu. Nah, kayaknya dari tadi rohani terus Pak. Saya kasih jangka rohani. Rumus pertama, lakukan apa yang tidak kita suka. Biasanya yang tidak kita suka ini nggak rohani ya. Olahraga. Olahraga. Supaya kita berapa lama lagi sih kita nggak sehat gitu ya. Berhenti lakukan yang kita suka. Makan babi. Makan enak. Nanti yang di tangan kalau didoain Pak Gembala Gembala yang tadi haleluya gitu ya. Berhenti makan enak. Berhenti makan enak. Saya tutup aja lah dengan cerita ini deh. Saya belum minta izin sebenarnya ya. Jadi saya dengar dari ibu yang di depan sini, Ibu Novi. Waktu dia SMA itu dia ikut retreat. Oh, nah, di retreat itu mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu disuruh sama rohaniwan gitu ya, suruh tulis surat buat mama di rumah, orang tua di rumah, akui kesalahan, minta ampun, janji tidak mengulangi, tulis, kirim surat, tapi bukan ini yang kita pokoknya tiba-tiba orang rumah terima.
luar biasa nih. Mengakui salah, minta ampun, janji tidak melakukan. Sampai 2 minggu mungkin. Dimana namanya ngomong lagi, Nana ya, Nana cuma tulis surat begini. Bapak Ibu bayangin kalau ada orang tua marah sama anak sampai bilang kayak begini, gua buat lagi dulu ya. Udah kayak gini tuh, berapa lama udah kayak gitu deh pokoknya kira-kira gitu ya. Saya juga ngalamin Bapak Ibu, pray. Ada tantangan, ayo siapa berhenti rokok, berhenti ini segala macam rokok. Siapa yang pernah ngalamin rokok batang sebungkus taruh di api? Oh itu Ibu. Kalau ada waktu panjang nih kita bisa banyak nih kesaksiannya. Taruh di api ya, dibakar ya, dilepaskan, patahkan gitu. Besok bilang, saya sudah selesai, amin. Ya, Ibu kita berdoa. Ubahkan. Itu Kamis kami masih gereja, saya dan suami saya tinggalin anak saya di mertua saya karena anak saya kayaknya kecapean gitu. Karena biasa kami bekerja, jadi kalau malam besoknya kami libur, kami akan untuk ngobrol-ngobrol dulu, main-main dulu. Setelah saya pulang, kami melayani. Sorenya itu tiba-tiba anak saya sakit, panas. Saya juga bingung, kok tiba-tiba panas. Saya lihat makannya salah gitu. Saya tanya mertua saya, "Mah, dia makan nggak?" "Makan banyak kok." Tiba-tiba sampai malam anak saya panas sekali, 39 sampai 40, saudara-saudaraku. Dia sampai kalau tidur dia ngigo, halusinasi, entah apa yang diomongin. Terus kayak orang mimpi. Kalau saudara-saudara pernah kalau tidur tiba-tiba jatuh gitu. Itu anak saya alami. Saya masih, Tuhan Yesus nih, kenapa anakku? Anak saya baru 1. Saya sebagai ibu yang pernah mengandung, melahirkan, itu rasanya pilu banget. Oh Tuhan, anakku kenapa ya? Tuhan tolong sembuhkan dia gitu. Dia masih kecil, biar saya aja deh yang sakit. Karena anak kecil tuh nggak bisa, "Ma sakit, ma ini begini, ma ini nggak ada." Kalau anak kecil cuma bisa rewel, nangis. Cuma dia bilang, "Ma pijitin dan pijitin." Apa ada yang luka? Emang sempat anak saya jatuh di gereja saya. Jatuh, dia luka di kakinya. Saya tanya ke orang tua saya, apa kena palanya atau enggak kok. Saya takut. Setelah itu Jumat masih panas, nggak turun-turun. Saya kasih obat biasa paracetamol. Itu belum sebagai saya imani kalau jangan dikit-dikit ke dokter. Saya imani kita kasih obat Sanmol aja. Tapi bener-bener tuh panas. Saya takut karena kan kalau udah itu kan udah halusinasi, takutnya step kejam. Saya langsung bawa subuh saya nginep di mertua saya karena saya takut pulang ke rumah, takut kenapa-napa. Jadi saya di mertua saya, ada di dokter Hasan, saya dokter. Dia bikin panik lagi. Ini aku kemana? Jalan-jalan, anaknya kemana aja? Dibawa kemana aja? Udah tahu COVID gitu. Jangan kesana kemari, kesian anak kecil gini. Wah, pokoknya saya dimarahin. Gimana dong suami ibu? Suwe juga nih dokter. Bikin saya takut sekali. Gak kok dokter. Pokoknya dia itu dia anak saya COVID. Tuhan Yesus, saya emang bekerja, suami saya bekerja, tapi saya tahu protokol kesehatan. Dengan nama Tuhan Yesus, ini anak saya. Kenalin, ini Briel. Ya ini ya setiap ibu pasti merasakan ini harta saya paling mahal yang Tuhan kasih buat saya. Dia panas, saudara-saudara panas. Mungkin saudara-saudara bilang saya lebay, whatever ya. Tapi ini yang saya rasain gitu. Ya enggak ke dokter, saya kesel. Berarti harus PCR antigen? Enggak, jangan antigen. PCR
bukan COVID. Saya keselnya tuh dokter tuh udah ngejudge gitu. COVID kan kesel. Udah gitu ya udah dikasih obat entahlah tuh obatnya nggak ada embel-embel label dan sebagainya. Saya nggak tahu nih dokter apa dukun gitu. Setelah itu udah tuh katanya jangan lepas obat yang lain ya katanya gitu. Jangan campur obat yang lain tadi. Oke dok, saya ikutin dong sarannya. Nah lebih parah lagi anak saya itu nggak mau makan, saudara-saudara, nggak mau makan, lemas. Waduh, saya udah pikir yang aneh-aneh. Tuhan, jangan ambil anakku, ambil aja aku. Karena dia masih kecil gitu. Dan itu udah Pak, kalau misalkan emang dia belum sembuh, udah minum obat puyer dan segala macam itu tidur juga udah nggak nyaman, saya juga nggak bisa tidur nyenyak. Kita ke dokter lah waktu dia dilahirkan. Kita ke dokter subuh-subuh. Dok, anak saya panas 3940. Udah 3 hari dok. Tolong bantuannya. Kenapa? Ada batuk bilang nggak ada. Terus saya takut demam berdarah. Dokter bilang takut demam berdarah karena lagi marak banget kan demam berdarah gitu. Dicek, ya udah cek darah, saya takut dia demam berdarah kayak bapaknya pernah demam berdarah ataupun tipes. Puji Tuhan dia normal semuanya. Puji Tuhan, tapi dikasih obat kita ibuprofen dan paracetamol. Jadi ada tingkat, kalau paracetamol itu kurang dari 38,5, kalau ibuprofen itu lebih dari 3,5. Udah setelah itu udah tuh masih panas juga sampai hari Minggu. Kayaknya kita nggak kalau emang nggak bisa ini dia rawat aja deh, karena emang dia obat pun nggak masuk, makanan pun juga nggak masuk lah. Kita orang awam takut kenapa-napa ya. Udah setelah itu Minggu kayaknya kita absen dulu deh gereja, karena emang anak butuh perhatian karena dia lagi sakit. Suami saya share di grup dan banyak tuh yang mendoakan. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Gak lama saya udah kecapean, saya gantian sama suami saya udah kecapean, tiba-tiba Bugem telepon. Saya dengar sayup-sayup. Saya lihat jam 9:10 kok belum mulai gitu. Saya lihat ternyata Bugem, ayo Randi kita berdoa. Kalau ada minyak, boleh minyak apapun itu, kamu yakin, kamu percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Ternyata benar Tuhan Yesus baik, benar-benar ada ajaib kuasanya. Saya emang nggak ikut, tapi suami saya mengimani bahwa urapan itu dan doanya besar kuasanya. Suami saya ambil minyak putus-putus sebagai minyak urapan, didoakan bersama Bugem. Terima kasih Bugem telah mendoakan anak saya dengan nama Tuhan Yesus gini. Patahkan semuanya. Penyakit sembuhkan itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Dahsyat. Dia nggak panas lagi. Dia nggak panas lagi saudara-saudara. Nah, itu yang saya rasakan. Dia nggak panas Tuhan Yesus. Dia sudah seger. Dia mau makan. Dia udah ceria lagi. Kemarin-kemarin tuh saya udah berdoa, udah apa gitu, Tuhan kenapa dia gitu. Tapi Bugem telepon, bantu doa. Kita punya kekuatan, kita percaya, kita imani. Itu semua sembuh. Sembuh. Mungkin di antara kita nggak percaya. Saya bukan aliran ya sebenarnya. Saya dari GBIB. Itu urapan-urapan itu tabu buat saya. Saya masuk di GBI itu tabu. Tapi setelah saya rasakan, saya alami, wow, itu dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu selama ini, khususnya buat anak saya. Terima kasih Tuhan, itu sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan.